لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas memastikan adanya pemberangkatan jamaah haji di luar Arab Saudi pada tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi ini. Informasi ini didapatnya usai bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Taufik Al-Arabiyah pada Minggu 20 Maret 2022 di kantor Kementerian Haji dan Umrah Jeddah, Arab Saudi. Saya kemarin bertemu Menteri Haji dan Umrah Saudi. Saya mendapat penjelasan bahwa akan ada pemberangkatan jamaah haji tahun ini dari luar Saudi, kata Gus Yakut dalam keterangan resminya pada Senin 21 Maret 2022. Pada kesempatan itu, Ketum GP Ansor ini juga mendiskusikan kemungkinan jumlah kuota haji Indonesia dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Taufik Al-Arabiyah, sehingga dia berharap Indonesia dapat mendapatkan kuota yang ideal seiring dengan bertambahnya jumlah jamaah yang menunggu dan rindu ke Tanah Suci. Saya tegaskan bahwa Indonesia siap melaksanakan haji dan memohon agar segera ada kepastian kuotanya, ujar Gus Yakut. Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi menuturkan bahwa pihaknya juga terus melakukan berbagai persiapan jelang pembukaan haji bagi jamaah luar Saudi. Apalagi hingga kini jamaah umrah dari berbagai negara telah ramai berdatangan dan semua berjalan dengan lancar. Lebih lanjut terkait kuota, Taufik mengatakan bukanlah keputusan dari Kementerian Haji dan Umrah saja. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan tentang kuota ini harus melibatkan instansi terkait lainnya di Arab Saudi. Taufik Al-Arabiyah juga menyampaikan bahwa jumlah kuota tidak akan sama seperti sebelum pandemi. Namun Arab Saudi tahun ini siap menerima jamaah haji luar negeri dan persiapan terus dilakukannya. Terkait kepastian kuota haji memang ditunggu oleh semua negara pengirim jamaah dan tidak hanya Indonesia, di mana selain Menteri Agama masih ada sejumlah Menteri Agama dari berbagai negara juga telah bertemu Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi untuk menanyakan hal yang sama. Semoga ikhtiar ini bisa memudahkan jamaah haji Indonesia dalam menjalankan ibadah pada saatnya, ujar Gus Yakut yang dikutip dari MPI dalam Twitter pribadinya pada Senin 21 Maret 2022. Lanjutnya, ia juga bertemu dengan Menteri Agama Malaysia, Datuk Haji Idris bin Haji Mahmad guna membangun kolaborasi. Menurutnya, nasib jamaah haji Malaysia terkena imbas pandemi yang mengharuskan mengantri hingga 144 tahun. Malaysia yang setiap tahun di masa sebelum pandemi memberangkatkan 30.000 jamaah haji ke Tanah Suci, sekarang menghadapi antrian jamaah 141 tahun, ucap Gus Yakut. Gus Yakut juga menjelaskan Indonesia sendiri yang konsisten mengirimkan jamaah haji hingga 210.000 cukup memilukan karena harus menunggu 40 tahun antrian. Indonesia dengan keberangkatan 210.000 jamaah antriannya 40 tahun. Cabaran yang tidak mudah, ucap Gus Yakut. Atas pertemuan tersebut, Gus Yakut berharap serta bersepakat akan mencari jalan keluar guna memangkas antrian haji agar jamaah haji mampu terlayani dengan baik. Tadi kami bersepakat untuk bersama-sama mencari solusi terbaik agar jamaah haji bisa terlayani dengan baik biidznillah, pungkas Gus Yakut. Diketahui juga Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mendukung penuh transformasi digital yang diterapkan pada layanan haji dan umroh, salah satunya penggunaan manasik haji dengan metaverse. Diketahui metaverse adalah suatu teknologi augmented reality yang memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan individu lainnya secara virtual. Hal tersebut disampaikannya Rapat Kerja Nasional Program Penyelenggara Haji dan Umroh tahun 2022 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta beberapa waktu lalu.
Tadi saya juga sudah berbicara kalau manasik itu juga bisa dilakukan dengan cara metaverse, kata Mendak Yakut yang dikutip dalam laman resmi Kementerian Agama pada Senin 21 Maret 2022. Saya juga memberikan support sepenuhnya kepada Dirjen dan seluruh jajaran agar terus dikembangkan bukan hanya terkait dengan pendaftaran saja, tapi juga manasik haji dengan cara metaverse, ucap Gus Yakut. Ketua GP Ansor itu berharap dengan manasik haji metaverse ini, jamaah diharapkan dapat merasakan hadir secara langsung di Masjidil Haram dan melakukan tawaf dan sa'i secara virtual. Kemudian nantinya jamaah tidak lagi diberikan manasik secara konvensional seperti tahun-tahun sebelumnya. Jamaah haji bisa membayangkan apa yang belum pernah mereka jumpai seperti putaran tawaf, di mana lampu hijaunya bila jamaah kita menggunakan metaverse, jamaah bisa merasakan saat melaksanakan tawaf dan juga sa'i di tanah suci, ucap Gus Yakut. Di samping pelaksanaan manasik ibadah secara virtual ini, lanjut Gus Yakut, jamaah juga harus diberikan manasik mengenai tata cara penggunaan toilet pesawat dan kunci kamar hotel. Saya merasakan kita belum melakukannya secara masif dan saya berharap ke depan ini disiapkan. Mungkin digitalisasi metaverse bisa menjadi solusinya, ucap Gus Yakut.